杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, Liu Qianyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Saudara Yang, Anda terlalu banyak berpikir. Meskipun kami tinggal di sana selama 5 tahun, total waktu yang dihabiskan untuk menyerap cahaya bintang kurang dari 2 bulan. Sisa waktunya dihabiskan untuk bersembunyi di perisai mata air kuning. Perisai mata air kuning? Yang Ke mengangkat sebelah alisnya. Benar, itu harta karun pertahanan saudara senior Yin, harta karun tingkat sumber Do. Saya dengar itu adalah harta karun warisan dari sekte mata air kuning di batas bintang. Saudara senior Yin membawanya kali ini. Jika bukan karena penghalangnya, kami pasti sudah diusir dari jalur cahaya bintang sejak lama. Dan kami tidak akan bisa tinggal di sana selama 5 tahun. Apa maksud Anda? Tanya Yang Ke dengan heran. Cahaya bintang di dalam jalur cahaya bintang membawa manfaat yang luar biasa bagi para seniman bela diri, terutama mereka yang datang ke batas bintang dari wilayah bintang tingkat rendah seperti kita. Bisa dibilang cahaya bintang adalah kesempatan pertama yang kita temui. Tapi saudara Yang, apa Anda benar-benar berpikir seorang seniman bela diri bisa tinggal di dalam sesuka hati? Liu Qianyun tersenyum lembut. Itu mustahil, tak seorang pun bisa tinggal di jalur cahaya bintang lebih dari 2 bulan. Setelah waktu itu habis, mereka akan diusir oleh hukum langit dan bumi di dalam jalur tersebut. Yang Ke kemudian menunjukkan ekspresi tersadar. Dia sudah menduga hal ini sebelumnya. Jika setiap seniman bela diri benar-benar bisa tinggal di jalur cahaya bintang selama beberapa tahun, niscaya itu akan menjadi bencana bagi seniman bela diri di wilayah bintang tingkat rendah. Karena selama seseorang seperti Yin Lenseng mengendalikan jalur cahaya bintang, tak seorang pun bisa berharap hidup mudah. Sekarang setelah mendengar penjelasan Liu Qianyun, ia menyadari itu berkat perisai mata air kuning. Cahaya bintang di dalam jalur cahaya bintang dapat mempercepat konversi kekuatan sumber Do. Tentu saja semakin banyak yang kita serap semakin baik, terutama bagi para seniman bela diri setingkat penguasa bintang. Karena mereka memiliki asal-usul bintang, mereka memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap cahaya bintang, dan kecepatan penyerapan mereka jauh lebih cepat daripada seniman bela diri biasa. Liu Qianyun berhenti sejenak, matanya yang indah melebar saat ia mengamati Yang Ke dari atas ke bawah, dan ekspresinya menunjukkan keheranan. Apa? Yang Ke mengerutkan kening. Aneh. Alis halus Liu Qianyun berkerut dan ia bertanya dan heran. Saudara Yang, bukankah Anda seorang penguasa bintang? Sebelumnya di jalur cahaya bintang, ia dengan jelas melihat cahaya bintang di sekitarnya mengalir deras ke tubuh Yang Ke seperti ikan paus yang menyedot air. Itu jelas merupakan manifestasi paling jelas dari seorang penguasa bintang. Kecepatan yang bahkan Yin Lenseng tak tertandingi. Penguasa bintang lainnya yang bepergian bersama Yang Ke bahkan tidak 1/10 cepatnya. Saya memang seorang penguasa bintang. Yang Ke tidak menyembunyikan ini. Lagi pula ia sudah mengungkapkannya di dalam lorong cahaya bintang. Tapi kenapa Anda tidak memiliki cahaya bintang sedikit pun? Ekspresi Liu Qianyun semakin aneh. Apa maksud Anda? Yang Ke menatapnya dan bingung. Liu Qianyun menjelaskan. Begini, ketika seorang seniman bela diri tingkat penguasa bintang pertama kali masuki batas bintang, karena mereka menyerap terlalu banyak cahaya bintang di lorong cahaya bintang dan tidak dapat memurnikannya sekaligus. Lapisan cahaya bintang muncul di permukaan tubuh mereka. Lapisan cahaya bintang ini sangat jelas dan baru menghilang ketika penguasa bintang telah sepenuhnya menyerap dan menyatukan semua cahaya bintang itu. Tapi Anda, Yang Ke menatap dirinya sendiri dan tidak menemukan jejak cahaya bintang.
Namun ia berubah pikiran dan memeriksa lautan kesadarannya. Mendapati lautan kesadarannya dipenuhi cahaya bintang. Terutama di area tempat teratai Dewa Hangat 7 warna berada. Di sana cahaya bintangnya sangat pekat. Kemudian dia langsung mengetahui bahwa cahaya bintang yang belum ia integrasikan telah berkumpul di lautan kesadarannya. Jadi Liu Qianyun memang tidak salah, tetapi situasinya agak istimewa. Karena masalah ini menyangkut teratai Dewa Hangat 7 warna, Yang tidak repot-repot menjelaskan. Mungkinkah ini terkait dengan hancurnya jalur cahaya bintang? Liu Qianyun mengerutkan kening, memikirkan kemungkinan penjelasan. Mungkin. Yang segera memanfaatkan kesempatan itu. Liu Qianyun meliriknya dan tidak memikirkan pertanyaan itu. Lalu tersenyum tipis dan berkata, tapi itu juga tidak masalah. Tanpa cahaya bintang, saudara yang akan jauh lebih aman. Mengapa begitu? Tanya Yang Ke. Karena asal mula bintang. Jelas Liu Qianyun. Mengapa kakak senior Jin mengincar Anda? Itu karena dia ingin melucuti asal bintang Anda. Di batas bintang, asal bintang adalah harta yang berharga. Seniman bela diri yang memiliki asal bintang dapat lebih mudah memahami kekuatan hukum langit dan bumi, dan dapat lebih mudah maju ke alam sumber Do dan menjadi kaisar mulia. Karena itu semua orang mendambakan asal bintang. Jika Anda memiliki cahaya bintang di sekujur tubuh Anda, bukankah itu akan memberitahu orang lain bahwa Anda adalah penguasa bintang yang baru saja keluar dari jalur cahaya bintang? Bukankah itu akan menarik orang lain untuk berkomplot melawan Anda? Anda harus tahu bahwa di batas bintang ada lebih dari satu teknik rahasia untuk melucuti asal bintang seseorang. Jadi saya harus menasihati Anda di sini untuk tidak membiarkan orang lain tahu bahwa Anda adalah penguasa bintang di masa depan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan mati. Sial. Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah. Liu Qianyun terkejut olehnya dan bertanya dengan ngeri. Ada apa? Teman saya. Yang Ke teringat Ai-Oh yang juga seorang penguasa bintang dan wajahnya langsung muram. Ai-Oh sama sekali tidak menyadari situasi di alam astral dan ia telah menyerap cukup banyak cahaya bintang di jalur cahaya bintang. Jika ia sekarang berada di alam astral, ia pasti akan dikelilingi oleh cahaya bintang yang sangat terang. Jika apa yang dikatakan Liu Qianyun benar, maka situasi Ai-Oh saat ini mungkin sangat buruk. Liu Qianyun jelas menyadari hal ini juga dan setelah berpikir sejenak berkata, jalur cahaya bintang runtuh dan semua orang tertelan oleh cahaya spesial. Jadi Anda tak berdaya untuk membantu. Anda hanya bisa berdoa agar ia diberkati dengan keberuntungan. Lagi pula segala sesuatu memiliki dua sisi. Meskipun para prajurit tingkat penguasa bintang mudah menjadi sasaran, jika mereka bertemu dengan orang yang berbudi luhur dan berprestasi, mereka mungkin masih dihargai. Melihat Yang Ke menatapnya, Liu Qianyun dengan proaktif menjelaskan. Mungkin teman Anda akan bertemu dengan sosok kuat dan menjadikannya murid? Penguasa bintang dari wilayah bintang tingkat rendah sangat dicari di batas bintang. Semua penguasa bintang memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Dan beberapa sekte besar bahkan sangat suka merekrut orang-orang seperti Anda dan rekan Anda sebagai murid. Dan membina mereka secara intensif. Benarkah? Yang Ke sangat terkejut. Tentu saja. Liu Qianyun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ada 10 kaisar yang mulia tingkat atas di alam bintang. Konon 6 dari 10 itu berasal dari wilayah bintang tingkat rendah. Dan semuanya sebelumnya adalah penguasa bintang. 10 kaisar yang mulia tingkat atas? Mata Yang Ke berbinar mendengar ini. Siapakah mereka? Ia tiba-tiba teringat Yang Yan bertanya-tanya apakah Yang Yan memenuhi syarat untuk berada di antara 10 orang ini. Liu Qianyun terkekeh canggung. Saya juga tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Semua yang saya tahu berasal dari kakak senior Yin. Sekte mata air kuning mereka memiliki garis keturunan di batas bintang. Jadi mereka tahu lebih banyak daripada kita. Tapi 10 kaisar mulia teratas di semuanya adalah tokoh-tokoh yang telah mengguncang alam semesta. Dan di luar jangkauan kita. Baiklah, Saudara Yang, Anda boleh berharap.
Sedangkan saya akan puas jika saya bisa berkultivasi di tingkat kaisar biasa. Dia tersenyum pahit, tapi Yangke berkata, "Jangan terlalu rendah hati. Siapa yang bisa memprediksi kultivasi? Mungkin suatu hari nanti Anda akan terbang ke surga?" Liu Qianjun tersenyum lembut. "Kalau begitu, saya akan menerima ucapan selamat dari saudara Yang." Yangke mengangguk. Jauh di lubuk hatinya, ia mencemaskan Ai-Oh, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa berharap Ai-Oh menyadari ada yang tidak beres, bersembunyi sejenak, dan muncul kembali setelah menyerap dan menyatukan cahaya bintang. Ia yakin Ai-Oh tidak akan bertindak gegabah. Lagi pula ia sudah berpengalaman. Setelah percakapan ini, keduanya merasa jauh lebih dekat dan suasana tegang dari pertemuan pertama mereka pun sirna. Yangke telah memahami kepribadian Liu Qianyun, mengetahui bahwa orang seperti Liu Qianyun, kecuali benar-benar terdesak, tidak mungkin menyerang mereka. Sebelumnya, di lorong cahaya bintang, ia pasti tak berdaya, jadi kesalahannya bukan di pihaknya. Namun Yangke tidak terburu-buru mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya, melainkan terus mengobrol dengan Liu Qianyun sambil perlahan memulihkan kekuatannya. Sayangnya, Liu Qianyun sendiri tidak tahu banyak tentang alam bintang. Jadi ia hanya mengobrol setengah hari sebelum mengungkapkan semua yang ia ketahui. Setelah itu, keduanya membahas situasi di wilayah bintang masing-masing. Meskipun hanya obrolan santai, Yangke menyadari bahwa wilayah bintang gurun besar mereka tidak jauh lebih buruk daripada wilayah bintang asalnya. Kedua wilayah bintang itu hampir identik dalam segala hal. Perbedaannya adalah wilayah bintang gurun besar memiliki Yin Lengseng Maha Kuasa, sementara wilayah bintang asal Yangke tidak memiliki hegemon sejati, melainkan perebutan kekuasaan tiga arah. Semakin Yangke mempelajari alam bintang, semakin ia menyadari masa depan cerah dan gemilang yang ditawarkan dunia baru ini, dan semakin ia menyadari kekurangannya sendiri. Ia dipenuhi kerinduan akan kekuatan yang lebih besar. Saat keduanya berbincang, tiba-tiba raut wajah Yangke mengeras dan wajahnya berubah serius. "Ada apa?" Liu Qianyun menatapnya dan bingung, tetapi sesaat kemudian ia juga menyadari sesuatu dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Wajahnya yang cantik memucat saat menatap Yangke. Yangke mengangkat jari dan menempelkannya ke bibir sebagai isyarat. Namun sebelum Liu Qianyun sempat menjawab, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di pintu masuk gua, dan sesosok muncul dengan berani di hadapan mereka berdua. Hampir secara naluriah, keduanya mengedarkan yuan suci mereka, mengumpulkan kekuatan dan berdiri berdampingan, dengan waspada menatap pendatang baru itu. Namun pendatang baru itu tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya, menatap dingin Yangke dan Liu Qianyun lalu mencibir. "Kedua tikus kecil ini cukup waspada." Dengan bantuan cahaya redup, Yangke dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, berpakaian putih dan memiliki aura yang agak luar biasa. Namun yang menarik perhatian Yangke adalah aura pria itu. Perasaan yang tak terduga, jauh lebih kuat daripada tekanan yang dirasakan dari Yin Lengseng yang ia temui di lorong cahaya bintang. Alam sumber Dao? Pikiran ini terlintas di benak Yangke dan ekspresinya semakin muram. Dia dan Liu Qianyun sama-sama tokoh terkemuka di wilayah bintang masing-masing, dan percakapan mereka yang tersembunyi di dalam gua secara alami menyembunyikan aura mereka. Sehingga seorang kultivator alam raja kekosongan biasa tidak akan mampu mendeteksi mereka. Tetapi jika pihak lain adalah seorang kultivator alam sumber Do, masuk akal jika mereka dapat mendeteksi keberadaan mereka. Meskipun Yangke tidak tahu seberapa kuat alam sumber Do itu, ia hanya tahu bahwa seorang seniman bela diri setingkat ini jauh melampaui kemampuannya saat ini. Pada saat ini, serangkaian suara mendesing datang dari luar, diikuti oleh 3 sosok yang memasuki gua mengikuti pria itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Kakak seniorku, apa yang Anda temukan?" Yang lain berseru kaget. "Hah, benar-benar ada 2 orang bersembunyi di sini. Kakak seniorku memang hebat. Anda bahkan menyadarinya." Yang terakhir tertawa terbahak-bahak.
Kakak senior kau adalah ahli sumber do tingkat pertama, sementara mereka berdua hanya setara dengan kita. Bagaimana mungkin mereka bisa berbuat curang di bawah hidung kakak senior kau? Mereka semua adalah laki-laki. Setelah masuki gua, mereka semua menatap Yang Ke dan Liu Qianjun dengan tatapan mengejek. Orang pertama yang berbicara memiliki tatapan penuh arti di matanya, melirik Yang Ke dan kemudian ke sosok Liu Qianjun yang baik. Sambil terkekeh pelan. Dia jelas berasumsi bahwa Yang Ke dan Liu Qianjun sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di gua kecil ini. Meskipun wajah Liu Qianjun malu, dia tidak berani membalas. Bahkan Yang Ke juga tetap diam, tidak menyebutkan bahwa pihak lain memiliki 3 ahli raja kekosongan tingkat ketiga. Bagaimanapun ahli alam sumber do yang memimpin kelompok ini, dan itu jauh melampaui apa yang bisa dihadapi Yang Ke dan Liu Qianjun. Jadi Yang Ke hanya bisa bertindak sesuai situasi. Untungnya pihak lain tidak menyerang secara langsung. Jika tidak, ia dan Liu Qianjun mungkin akan berada dalam masalah besar. Seorang pemimpin kakak senior Ko melirik Yang Ke dan Liu Qianjun dengan dingin. Tatapannya semakin meremehkan, lalu mencibir. Dengan begitu sedikit energi sumber di tubuh kalian, namun memiliki kultivasi alam raja kekosongan. Dari mana kalian berdua berasal? Dan apa yang kalian rencanakan di sekte bulu biru saya? Sekte bulu biru? Yang Ke dan Liu Qianjun bertukar pandang dengan bingung. Namun mereka punya dugaan ini mungkin wilayah sekte bernama sekte bulu biru. Dan mereka secara tidak sengaja masuk. Itulah sebabnya mereka ditemukan oleh para murid sekte tersebut. Memikirkan hal ini, Yang Ke merasa sedikit lega dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam berkata, "Salam teman-teman, kami tidak menyadari bahwa ini adalah wilayah sekte kalian dan secara tidak sengaja menyusup. Mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung kalian. Kami minta maaf dan kami akan pergi sekarang." Sambil berbicara, Yang Ke mendipkan mata pada Liu Qianjun. Liu Qianjun mengerti dan hendak meninggalkan tempat yang merepotkan ini bersama Yang Ke. Namun pemimpinnya yang bernama Ko dan 3 orang lainnya berdiri tak bergerak di pintu masuk gua. Tidak menunjukkan niat untuk mengalah. Kemudian pria bermarga Ko mencibir. "Tidak sengaja masuk tanpa izin, itu mungkin bisa menipu anak kecil. Tapi apa Anda pikir Anda bisa menipu saya? Katakan dengan jujur, apakah Anda dari pavilion penghancur matahari?" "Pavilion penghancur matahari?" Yang kemudian kening dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, kami belum pernah dengar." Mereka benar-benar membuat pertunjukan yang menarik. Salah satu pria di belakang pria bermarga Ko mencibir dan berkata, "Kakak senior Ko, jangan buang-buang nafas Anda untuk mereka. Bawa saja mereka kembali dan beri mereka pelajaran. Apa Anda pikir mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Berani-beraninya masuk tanpa izin di wilayah sekte bulu biru kita. Orang-orang pavilion penghancur matahari ini terlalu tidak sopan kepada kita." Pria bermarga Ko juga berkata dengan dingin, "Lebih baik membunuh yang tidak bersalah daripada membiarkan yang bersalah bebas." Setelah mengatakan itu, ia membuat segel tangan berteriak pelan dan menunjuk Yang Ke dan Liu Qianjun dari kejauhan. Segera 2 sinar kekuatan melesat mengenai dada Yang Ke dan Liu Qianjun yang tak menduga. Keduanya ketakutan dan mencoba melawan, tetapi mereka terkejut mendapati sesuatu yang menyerupai tali muncul di tubuh mereka. Tali-tali ini diselimuti rune padat dan berkilauan seukuran butiran beras, yang sepenuhnya menjarakan kekuatan mereka. Bahkan semakin mereka melawan, semakin erat ikatannya, yang membuat ekspresi Yang Ke dan Liu Qianjun berubah drastis. Satu gerakan asal telah membuat mereka tak mampu bertarung, membuat mereka sepenuhnya menyadari kekuatan mengerikan alam sumber do. Setelah melakukan semua ini, kakak senior Ko bahkan tidak melirik Yang Ke dan Liu Qianjun lagi. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa mereka pergi." Kemudian dia berbalik dan pergi, tak memberi mereka kesempatan untuk protes. Meskipun Yang Ke sangat marah, tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Pada saat ini, 3 prajurit yang mengikuti pria bermarga Ko itu bergegas maju, mendorong Yang Ke dan Liu Qianjun menjauh. Liu Qianjun memutar tubuhnya, menggertakkan giginya. "Jangan sentuh saya bisa jalan sendiri,"
Prajurit yang sedang mengamatinya mencibir. Gadis kecil ini memang pemarah. Saya suka, tapi saya penasaran apakah dia bisa menahan siksaan nanti. Dua lainnya menatapnya dengan tatapan penuh arti. Hal ini membuat Liu Qianjun semakin patah hati. Bagaimanapun dia adalah sosok yang kuat di wilayah bintang gurun besar. Dan dia bahkan belum pernah merasakan keajaiban alam bintang ini sebelum ditangkap dan dipenjara. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupnya, dan itu sungguh tak bisa diterima. Terlebih lagi dilihat dari percakapan mereka bertiga, sepertinya dia harus menanggung semacam sisaan setelah tiba di Sekte Bulu Biru. Memikirkan perlakuan yang mungkin diterimanya saja membuat wajah cantik Liu Qianjun memucat, dan dia menatap Yangke untuk meminta bantuan. Tuan-tuan, sepertinya Anda kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kalian membiarkan saya menjelaskannya? Tanya Yangke dengan wajah tegas, mencoba sekali lagi. Jelaskan. Kalian bisa menjelaskannya nanti saat kita sampai di sekte. Prajurit bermagako itu mencibir. Bagus, serahkan cincin spesial kalian dulu. Kalau tidak, Anda lebih menderita. Yangke melirik Liu Qianjun, menggelengkan kepalanya perlahan, melepas cincin spesialnya dan melemparkannya ke orang terdekat. Cincin spesialnya sebenarnya tidak berisi banyak barang berharga, hanya berisi barang-barang sehari-hari. Karena harta karun Yangke yang sesungguhnya disimpan di dalam buku mistik iblis atau alam misterius kecilnya. Karena itu menyerahkan cincin spesial itu sama sekali tidak mengganggunya. Namun Liu Qianjun meronta, wajahnya dipenuhi kebencian. Jika kekuatannya tidak ditekan, ia mungkin akan melawan. Karena semua barang miliknya disimpan di dalam cincin spesialnya. Bagaimana mungkin ia dengan sukarela menyerahkannya seperti itu? Namun sekarang ia berada di bawah belas kasihan mereka dan tak punya pilihan selain mengikuti jejak Yangke. Jadi dia melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke salah satu dari mereka. Setelah mengambil kedua cincin spesial itu, sang seniman bela diri tidak memeriksanya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada kakak senior Kou, yang sangat puas dan dengan santai menyimpan cincin itu. Tak lama kemudian mereka keluar dari gua. Kakak senior Kou dengan santai mengeluarkan sebuah benda yang langsung menyebar, kemudian berubah dalam sekejap mata menjadi sebuah kapal megah, berukir naga dan ponik. Meskipun kapal itu tidak besar, hanya 2 dek, tetapi lebih dari cukup untuk menampung rombongan. Kemudian kakak senior Kou dengan santai menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti Yangke dan Liu Qianjun, memungkinkan mereka mendarat dengan ringan di dek. Yang lainnya juga muncul di kapal dalam sekejap. Kemudian kakak senior Kou mengaktifkan susunan kapal. Saat berikutnya lapisan energi tipis bersinar keluar menyelimuti seluruh kapal, yang kemudian melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Yangke dan Liu Qianjun menatap dengan takjub. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Dalam sistem bintang masing-masing, mereka belum pernah melihat artefak sihir terbang seperti ini. Pemandangan yang paling umum mereka lihat adalah kapal bintang dan kapal perang. Meskipun kapal ini tidak tampak sebesar dan semegah kapal perang, pengerjaannya yang luar biasa jauh melampaui kapal perang. Dan kepraktisannya tak tertandingi oleh kapal bintang. Kapal seperti itu di antara kapal-kapal dan kapal perang sangat cocok untuk bepergian. Kakak senior Kou dan yang lainnya mengabaikan Yangke dan Liu Qianjun karena kekuatan mereka ditekan membuat mereka tidak dapat melakukan trik apapun. Namun setelah melihat ekspresi mereka, beberapa murid sekte Bulu Biru tak dapat menahan tawa. Berkerumun bersama dan menunjuk Yangke dan Liu Qianjun, seolah mengejek mereka, sehingga keduanya memperhatikan dan tampak malu. Mantan penguasa wilayah bintang berperilaku seperti orang desa di batas bintang ini, yang memang agak tidak pantas. Kakak senior Kou memperhatikan reaksi mereka sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Maka fokus mengendalikan kecepatan dan arah kapal. Setelah terbang sekitar setengah jam, sekelompok bangunan padat tiba-tiba muncul di pegunungan yang dalam di depan. Yangke dan Liu Qianjun segera mengenalinya sebagai gerbang gunung Sekte Bulu Biru. Tentu saja mereka sangat ingin tahu tentang sekte-sekte di alam bintang ini,
dan tidak dapat menahan diri untuk berdiri dari dek, mengintip ke dalam. Saat berikutnya mereka tercengang. Sejauh mata memandang, membentang bermil-mil tak terhitung jumlahnya pegunungan menjulang tinggi dan runtuh. Tercal dan kacau, semuanya memiliki jejak arsitektur. Jelas semuanya berada di wilayah sekte Bulu Biru. Seluruh sekte berdiri di tengah pegunungan di sekitarnya, namun memiliki aura yang seolah menelan langit dan bumi. Kehadiran yang mengesankan ini saja tak tertandingi oleh sekte manapun di wilayah Bintang. Dan bahkan sekte Lingso Yangke pun tidak setingkat dengan sekte Bulu Biru. Markas pavilion penghancur matahari Anda tidak lebih buruk dari tempat ini. Tidak perlu ribut-ribut kan? Kakak seniorku menyipitkan mata. Kilatan kelicikan terpancar di matanya, lalu berkata kepada Yangke dan Liu Qianjun yang masih terkejut. Yangke menolak dan berkata dengan suara berat, "Sudah saya bilang, kami bukan dari pavilion penghancur matahari. Dan ini pertama kalinya kami ke sini. Percaya atau tidak?" Kakak seniorku mengangguk ringan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berdiri di dek dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura ringan. Begitu berada di atas sekte Bulu Biru, kakak seniorku menyentuh tanah dengan ringan, dan kapal pun langsung turun. Banyak prajurit di bawah yang melihat kapal mendekat, dan setelah mengenali kakak seniorku dan kelompoknya, mereka semua mengepakkan tangan dan memberi salam. Kakak seniorku ini tampaknya memiliki prestise yang cukup tinggi di dalam sekte Bulu Biru, sehingga banyak murid yang mengenalinya. Beberapa orang juga mengamati Yangke dan Liu Qianjun dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya, bagaimana kakak seniorku berhasil membawa kembali 2 orang setelah perjalanannya. Yangke sama-sama mendengar mereka berbicara tentang pavilion penghancur matahari, dan sepertinya mereka mencurigai dia dan Liu Qianjun sebagai mata-mata untuk pavilion penghancur matahari. Sepertinya pavilion penghancur matahari memiliki dendam yang besar terhadap sekte Bulu Biru. Yangke menyimpulkan. Pada saat yang sama, dia dan Liu Qianjun juga diam-diam mengamati seniman bela diri di sekitarnya, dan apa yang mereka lihat langsung mengejutkan mereka. Ada sekitar 70 atau 80 seniman bela diri berkumpul di sekitar, dan di antara mereka lebih dari setengahnya adalah seniman bela diri alam Raja Kekosongan. Dengan banyak di tingkat ketiga Raja Kekosongan, sekitar selusin dari mereka tampak lebih kuat daripada Yin Lenseng. Bagi Yangke, dalam pertarungan 1 lawan 1 tanpa menggunakan harta rahasia tingkat sumber Do, perisai musim semi kuning, Yangke 100% yakin bahwa Yin Lenseng tidak akan cocok untuk mereka. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Yangke dan Liu Qianjun, ia langsung memahami bahwa belasan orang ini kemungkinan besar telah berhasil mengubah seluruh esensi suci mereka menjadi kekuatan sumber. Alasan mereka belum maju ke alam sumber Do adalah karena kurangnya pemahaman tentang kekuatan hukum, yang menjadi rintangan yang menghalangi jalan mereka menuju kemajuan. Bagaimanapun rintangan ini adalah jurang yang sangat besar antara alam sumber Do dan alam Raja Kekosongan, dan alasan mendasar mengapa kakak seniorku begitu dikagumi. Ini adalah sekte pertama yang ditemui Yangke sejak tiba di alam bintang, dan semua yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Sekarang puluhan kultivator alam Raja Kekosongan berkumpul bersama, dan ini tak terbayangkan bagi para seniman bela diri di wilayah bintang. Di wilayah bintang, alam Raja Kekosongan adalah puncak keberadaan, belum lagi monster-monster tua yang sulit dipahami itu. Bahkan Raja Kekosongan tingkat pertama dianggap agung dan perkasa. Bahkan seniman bela diri biasa jarang melihat mereka. Tapi di sini mereka seperti rumput liar di ladang yang ada di mana-mana, dan ini hanyalah puncak gunung es. Entahlah berapa banyak murid sekte Bulu Biru, berapa banyak Raja Kekosongan, alam sumber Do, dan bahkan alam kaisar yang ada. Dari 70 atau 80 orang selain mayoritas di alam Raja Kekosongan, ada juga kultivator alam kembali kekosongan dan alam Raja Suci. Namun semakin rendah alamnya, semakin sedikit jumlah seniman bela diri. Di alam bintang, kekuatan seorang seniman bela diri tidak dicapai dalam semalam. Meskipun lingkungan kultivasinya berkali-kali lipat lebih baik daripada di wilayah bintang.
Tingkat kultivasi dan kekuatan seorang seniman bela diri selalu meningkat secara bertahap. Bahkan di alam bintang, para seniman bela diri di sini juga berkultivasi dari bawah ke atas. Jadi tidak mengherankan jika para kultivator alam Raja Suci dan alam kembali kekosongan juga muncul. Tepat ketika Yang Ke dan Liu Qianjun diam-diam terkejut, kakak seniorku menunjuk seseorang seniman bela diri yang telah mengikutinya dan berkata, "Cui Jing, kirim mereka berdua ke penjara tulang. Saya akan melapor kepada pelindung Bian dan melihat bagaimana cara menangani mereka." Kirim mereka ke penjara tulang? Seniman bela diri bernama Cui Jing agak terkejut. Tampak terkejut dengan keputusan kakak seniorku untuk menghadapi Yang Ke dan Liu Qianjun. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk. "Ya." Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada Yang Ke dan Liu Qianjun dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua turun. Berapa lama kalian berniat tinggal di kapal ini?" Yang Ke dan Liu Qianjun mendesah tak berdaya dan hanya bisa melompat turun dari kapal. "Ikuti saya," kata Cui Jing dan memimpin jalan. Yang Ke dan Liu Qianjun mengikuti dalam diam. Mereka berdua tahu bahwa menjelaskan apapun sekarang tidak ada gunanya, karena kakak seniorku tidak mempercayai mereka sejak awal. Ia pasti tidak akan mempercayai mereka sekarang. Satu-satunya pilihan adalah menerima nasib mereka. Untungnya, meskipun kekuatan mereka terbatas, mereka tidak terluka. Pada saat ini, jalan yang mereka lalui seolah menuruni gunung. Di tengah perjalanan, Yang Ke bertanya dengan ragu, "Teman, bolehkah saya bertanya, apa itu penjara tulang?" Cui Jing berbalik menatap Yang Ke dengan dingin dan mencibir. "Siapa teman Anda?" Yang Ke murtan kening menangkupkan tangannya sebagai salam hormat dan berkata, "Maaf atas kekasaran saya. Bolehkah saya bertanya senior, bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa itu penjara tulang?" Sikap Yang Ke menyenangkan Cui Jing, jadi ia memasang ekspresi ramah dan berkata dengan santai, "Seperti namanya, itu adalah tempat di mana orang-orang dipenjara. Di sana, Anda akan tahu nanti." Tawa rendah yang sinis membuat ekspresi Yang Ke dan Liu Qianjun sedikit berubah. Mereka secara naluri merasa bahwa penjara tulang jelas bukan tempat yang baik. Penjara tulang memang terletak di kaki gunung, dijaga oleh murid-murid sekte bulu biru. Setelah menyerahkan Yang Ke dan Liu Qianjun kepada para murid, Cui Jing pergi tanpa melirik mereka. Murid itu juga seorang seniman bela diri tingkat 3 alam Raja Kekosongan. Dia memiliki aura yang sangat kuat dan mendalam, tampak sangat tangguh. Setelah Cui Jing pergi, ia melirik Yang Ke dan Liu Qianjun sambil mencibir. "Sialan, si brengsek Cui Jing itu selalu mencuri cincin spesial saya setiap kali mereka menangkap seseorang, meninggalkan saya tanpa setetes sup pun." Setelah bergumam sendiri beberapa saat, ia menoleh ke Yang Ke dan Liu Qianjun dan berkata, "Berhenti berpura-pura, serahkan apa yang tersisa." "Benda apa?" Yang Ke dan Liu Qianjun terkejut. "Harta karun rahasia yang dimurnikan di dalam tubuh kalian. Jangan bilang benda-benda itu pun diambil oleh Cui Jing dan kelompoknya." Murid sekte Biu itu mencibir berulang kali. Mendengar ini, bukan hanya wajah cantik Liu Qianjun yang sedikit berubah, tetapi ekspresi Yang Ke juga berubah muram. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa seniman bela diri dapat memurnikan harta karun rahasia di dalam tubuh mereka dan menggunakannya saat dibutuhkan. Sebelumnya, kakak seniorku dan yang lainnya hanya meminta Yang Ke dan Liu Qianjun untuk menyerahkan cincin spesial mereka. Mereka tidak menginginkan harta karun rahasia yang mereka kultivasikan di dalam tubuh mereka. Jadi itu tidak dianggap sebagai pemusnahan total. Namun setibanya di penjara tulang ini, para penjaga menuntut menyerahkan harta karun mereka, sehingga ekspresi kedua pria itu tentu saja tidak menyenangkan. Harta karun yang paling berharga dan sering digunakan oleh seorang seniman bela diri yang terhubung dengan keberadaan mereka, jelas merupakan sesuatu yang telah mereka kembangkan di dalam tubuh mereka. Jika dihancurkan atau diambil, itu pasti akan merusak jiwa mereka. Dibandingkan dengan tindakan kakak seniorku dan yang lainnya, Yang Ke tiba-tiba merasa bahwa mereka sangat penyayang.
Sekarang Yangke hanya mengolah 3 harta karun di dalam tubuhnya. Pedang tulang naga, mutiara guntur pemusnahan, dan mutiara alam misterius. 2 harta karun tingkat kaisar. Dia belum mengolah apapun di dalam tubuhnya, dan dia tidak mungkin memberikan salah satu dari ketiganya. Meskipun dia tidak tahu apa harta kelahiran Liu Qianjun. Liu Qianjun jelas tidak akan menyerah begitu saja. Namun pihak lain tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Melihat Yangke dan Liu Qianjun tetap diam, ia mencibir. Anda ingin saya memaksa Anda? Kalau Anda tidak mau tunduk, tidak apa-apa. Saya, Yan Xiuran, bukan orang yang tidak peka terhadap perempuan. Kata-katanya terhenti diiringi serangkaian tawa cabul. Liu Qianjun tentu saja tahu niat jahatnya dan segera bersembunyi di balik Yangke, yang membuat ekspresi Yang Xiuran berubah dingin, dan ia menyipitkan mata ke arah Yangke dan berkata, perempuan boleh menolak tunduk, tapi Anda tidak boleh. Saya tidak punya harta karun rahasia yang dimurnikan di dalam tubuh saya, kata Yangke dengan suara berat. Yan Xiuran mendengus dingin. Anda bisa menipu hantu dengan itu karena Anda keras kepala. Jangan salahkan saya karena kejam. Saat berbicara, ia tiba-tiba merobek tas yang tergantung di pinggangnya. Tas itu tampak kecil dan indah dan tidak jelas apa isinya. Kemudian tas kecil mengembung dan tampak berisi makhluk hidup yang terus menggeliat. Yan Xiuran mencibir, membuka kantong itu dan menuangkan sesuatu. Melihat wujud makhluk itu, Liu Qianjun tersentak kaget. Wajahnya yang cantik memucat. Meskipun itu adalah ular kecil, tetapi tidak seperti ular biasa. Warnanya seputih salju tanpa cacat, seolah diukir dari batu giok. Jelas dengan pengetahuan dan pengalaman Yangke yang terbatas, ia tidak dapat mendeteksifikasi nama makhluk roh seperti ular ini atau tujuannya. Namun keputusan Yan Xiuran untuk mengeluarkan makhluk seperti itu saat ini dengan jelas menunjukkan hubungannya dengan perampasan harta karun kelahiran seorang seniman bela diri. Jadi Yan Xiuran tak diragukan lagi sangat menghargai ular roh ini dan menanganinya dengan sangat hati-hati. Kemudian ia mengulurkan tangan dan meraih Yangke, menariknya mendekat dengan seringnya sinis. Anda tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi jangan merintih kesakitan nanti. Setelah itu ia menjentikkan pergelangan tangannya dan ular roh putih itu melesat ke arah Yangke seperti anak panah, menancap di kulit tangannya. Dan sebuah pemandangan aneh pun terjadi. Ular putih itu menggigit kulit Yangke dan bagaikan gumpalan asap menyusup ke dalam tubuhnya melalui luka. Meliuk-liuk menembus meridian dan dagingnya. Seketika tubuh Yangke bergetar hebat. Rasa sakit yang tak tertahankan memancar dari otot dan meridiannya. Wajahnya memerah. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, Yangke pasti sudah menjerit kesakitan. Saudara Yang, teriak Liu Qianjun, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yangke. Tiba-tiba raungan pelan keluar dari tenggorokan Yangke. Seperti raungan binatang buas yang terluka, mata merahnya menatap tajam Yan Xiuran di hadapannya. Namun Yan Xiuran tetap tenang dan tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Anda tidak akan mati. Ular perampok harta karun saya tidak memiliki kemampuan lain. Ia hanya bisa mencuri harta karun rahasia yang dimurnikan dalam tubuh orang lain. Setelah ia mengambil harta karun itu, Anda akan pulih dengan sendirinya. Benar saja, Yangke merasakan firasat buruk. Tujuan ular itu persis seperti dugaannya. Makhluk aneh yang mampu mencuri harta rahasia orang lain sesuka hati. Jadi seketika hatinya hancur berkeping-keping. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.